Shalom, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi nih sama ibadah sekolah minggu bersama Abang Alex dan Kakak Melin. Iya. Kak, sebelum kita mulai ibadahnya, kita tanya dulu kabar adik-adik seperti apa. Oke bang. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Nah, Kak, kan sebentar lagi kita mau ibadah nih, Kak. Iya, Bang. Apa aja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adik-adik siapkan Alkitab dan persembahan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah hati adik-adik semua. Nah, betul. Nah, Kak, kita mau angkat satu pujian nih, Kak. Judulnya apa tuh, Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Oke, adik-adik ikutin nyanyinya ya. Ya, adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6. Janganlah engkau membunuh. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, Kak, saat lagi kita mau pengakuan dosa nih, Kak. Untuk pengantar pengakuan dosa, kita angkat satu pujian Al-Quran. Nah, kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Oke. Bagaikan bejana siap dibentuk.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel penghantar khotbah untuk kita pada minggu ini. Yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Nah Kak, sebentar lagi kita mau belajar lagu baru nih Kak. Lagu dari Kidung Jemaat. Judulnya apa sih Kak? Nah, judulnya Aku Gereja Ataupun Gereja. Nah, betul adik-adik. Yang gereja itu siapa sih? Abang, kakak, dan adik-adik. Karena gereja bukan gedung adik-adik, tapi gereja adalah kita, anak-anak Tuhan. Benar. Oke Kak, kita mulai aja yuk Kak. Oke, Bang. Aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Marilah kita mengaku iman percaya kita bagaimana orang seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita abang dan kakak mau ngasih aktivitas nih untuk adik-adik. Nah aktivitasnya itu apa sih Kak? Sebelum kita aktivitas, kakak mau jelasin dulu nih. Tuhan Yesus itu menciptakan anggota tubuh manusia itu yang termasuk dengan mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, dan juga ada kaki.
Nah, di antara itu semua, kegunaannya yang mata adalah untuk melihat, Dan tangan untuk berdoa, untuk menari, dan kamelin. Dan mulut untuk makan dan memuji nama Tuhan. Tuh. dan yang kaki untuk berjalan. Nah, aktivitasnya adalah adik-adik bernyanyi lagu, Tanganku kerja buat Tuhan. ya, dan dipakaikan dengan gerakannya ya. Kayaknya kita boleh contohin nih Kak, Oh, lagunya oke. nih seperti apa. Oke, 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa dikerjain ya. Oke Kak, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya, Pak. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyerahkan persembahan dulu Kak. Nah, sebagai pengantar persembahan, tapi sebelum persembahan nih Kak, apa aja sih yang perlu saya buka? Nah, adik-adik yang pertama, siapkan uang yang telah dikasih orang tua adik-adik kepada adik-adik. Nah, uangnya dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam celengan. Betul. Nah Kak, untuk pengantar persembahan, kita mau nyanyi lagu Batak nih Kak. Judulnya apa? Judulnya Anakku Namanya. Oke, kita mulai aja ya Kak. Oke, Pak. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memberikan hati kita nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Sekarang kita mau berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Baiklah anak-anak kami sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita hari Minggu ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus. Silakan bisa dibuka Alkitabnya atau bisa kita baca di layar monitor kita. Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita membacanya secara bersama-sama. Karena ayat ini hanya satu ayat, maka Amang minta kita membacanya dengan bersama-sama. Kita baca bersama. 2 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Terima kasih adik-adik bagi kita yang sudah ikut membaca firman Tuhan tadi. Adik-adik kami sekalian,
sebagai orang, sebagai anak-anak, sebagai umat yang disenangi oleh Tuhan, yang disebut sebagai bait Allah, adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Orang-orang yang akan dinyatakan nanti sebagai warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang ada nanti di sorga, yang diizinkan masuk ke dalam sorga, yaitu hanyalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata bahwa saudara-saudaranya itu adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Kalau Yesus yang punya rumah, Yesus ada di surga, Yesus yang mempunyai surga, maka yang ada nanti yang ikut masuk ke dalam surga adalah hanyalah saudara-saudaranya. Hanyalah saudara-saudaranya. Dan dikatakan oleh Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai saudara Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Untuk itu anak-anak kami sekalian, marilah kita menjadi anak Tuhan, marilah kita menjadi orang yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau melakukan kehendak Allah, supaya kita menjadi saudara Tuhan, supaya kita nanti satu tempat tinggal dengan Tuhan, kita ini memperoleh keselamatan. Jadi jika kita itu hidup bersama Tuhan, berarti kita sudah hidup bersama Allah. Karena Tuhan Yesus itu, dia juga lah yang disebut Allah. Allah itulah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita itu hidup bersama Tuhan, ketika kita itu percaya kepada Tuhan, ketika kita itu hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga sudah hidup bersama-sama dengan Allah. Ya tentunya kita akan menjadi satu rumah nantinya. Kita akan bersama-sama dengan Allah terus menerus. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Allah akan melindungi kita karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan nanti setelah penghukuman yang terakhir, penghakiman yang terakhir, maka kita juga akan tinggal juga bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Untuk itu anak-anak kami, marilah kita hidup sebagai sahabat Tuhan Yesus. Marilah kita hidup di dalam Tuhan. Tetaplah kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Maka kita akan menjadi orang-orang warga kerajaan Allah. Kita akan menjadi warga kerajaan Allah. Kita akan menjadi bait suci Allah yang dibangun di atas dasar yang satu, yaitu Yesus Kristus. Tetaplah menjadi orang yang percaya. Tetaplah menjadi anak yang selalu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kalian anak kami semua. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi jalan keselamatan kami. Engkaulah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya Tuhan Yesus.
Engkaulah juga yang disebut dengan Roh Kudus. Kau sungguh setia Tuhan untuk selalu menyertai kami. Hiduplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan buatlah kami menjadi anak-anak yang selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka kami akan menjadi anak yang berlimpah berkat-Mu. Kami akan menjadi anak-anak yang kaya dengan berkat-Mu Tuhan. Dan kelak kami juga akan bisa bersama-sama dengan Engkau memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak kami di dalam pertumbuhannya. Engkau melindungi mereka. Engkau jadikan anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi anak yang berhasil, anak yang taat, yang sayang orang tua, dan juga sayang kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, papa dan mama. Biarlah papa dan mama selalu Tuhan lindungi di dalam perjalanan hidupnya. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Berikan berkat-Mu Tuhan kepada papa dan mama, orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Jika ada dari antara anak-anak kami sekolah minggu yang sedang sakit saat ini, sembuhkan mereka Tuhan, kasihani dia, pulihkan dia, berikan kesehatan, usir segala sakit penyakit Tuhan dari dalam tubuhnya. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan mengandalkan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi mari kita terlebih dahulu merespon firman Tuhan lewat nyanyian pujian kita yang dipimpin oleh abang kakak guru sekolah minggu kita. Nah Kak, kita udah selesai tadi dengan firman. Iya Bang. Nah Kak, apa sih yang Kakak dapat ketika tadi Kakak terlihat menyampaikan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tapi kita, orang-orang percaya atau pengikut Kristus. Betul Kak, gereja itu kalau gedung bukan menara, bukan bangunannya, tapi adik-adik, abang sekolah minggu, kakak sekolah minggu, dan kita semua adik-adik pengikut Tuhan. Nah, untuk mengantar penutup ibadah kita kali ini, kita menyiapkan satu pujian apa ya? Nah, judulnya Yesus menginginkan daku. Oke, kita mulai aja ya Kak. Oke Bang. Anak-anak kami sekalian,
marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, terima kasih anak-anak kami. Di sini kami majelis gereja kita mau menyampaikan salam selamat hari Minggu buat kalian semua. Dengan ini kami berdua sama Mang Sintua Pardede dan Amang mewakili semua parhalado kita mau menyampaikan salam kepada kalian semua anak-anak kami. Dengan ini kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Oke Kak, ibadah kita sudah selesai nih Kak. Nah sebelum kita berubah, kita ucapkan
terima kasih dulu Kak kepada pendeta, para agenda, lalu abang musik dan abang-abang tim syuting. Oke. Pertama kita tahu itu dulu ya Kak. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. 2, kita dari kenapa? Gak apa-apa ntar lu promosi. Oke Kak, kita sampai berminat ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Nah yang ketiga nih Kak, buat abang pemusik yang udah ngiringin kita untuk ibadah kali ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih abang Petrus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main musik lagi ya. Terakhir nih Kak, buat abang-abang tim syuting yang udah bantu kita menayangkan video di YouTube. 1, 2, 3. Terima kasih abang tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.